Hai, shalom. Selamat pagi, siang, sore, malam yang mendengarkan program kami Witness to Christ. Ya, kali ini saya yang ingin bersaksi mengenai perjalanan pengenalan bersama Tuhan di beberapa poin yang akan saya sharekan yang saya alami. Jadi awal mula saya itu bertemu dengan komunitas Smart People Church ini adalah ketika di masa saya itu jatuh, teman-teman. Jadi saat jatuh tidak banyak orang yang mau mengenal saya, tidak banyak orang yang mau menerima saya, banyak saran-saran yang malah menurut saya itu loh kok justru menenggelamkan saya semakin dalam kesalahan saya gitu. Jadi ketika saya mengenal pelayanan ini memang saya sedang ada di titik bawah sekali, kemudian diajar sampai sedemikian rupa dalam pengajaran-pengajaran yang awal mula mungkin dalam pengajaran kita yang awal kalau kita lihat di firman pun nulis eh, anak kecil itu minumnya masih susu ya kan, bukan makanan keras, yaitu tahap-tahap etape-etape yang saya alami bersama dengan suami saat itu. Diajar sedemikian rupa bagaimana membentuk rumah tangga yang baik, bagaimana membentuk keharmonisan rumah tangga, menjadi seorang papa mama yang baik untuk anak-anak, terus mengambil tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai suami, dan sebagainya gitu. Itu paket lengkap gitu. Sampai di titik kami itu mengalami rumah tangga yang luar biasa gitu. Luar biasa indah, luar biasa lah intinya. Tentunya enggak langsung jadi sebagai rumah tangga yang jadi istri itu harus tunduk sama suami, enggak instan itu bisa dialami gitu loh. Tapi by proses gitu, ada naik turunnya. Sampai di titik oh iya, aku ngerti gitu loh. Tunduk sama suami itu harus dari hati. Apapun yang kita kerjakan itu harus dari dalam hati. Memang kita tahu peran kita itu sebagai seorang istri itu apa gitu. Bukan karena disuruh, bukan karena perintah. Jadi sampai titik itu mengerti, terus kita masih diajar lebih dalam lagi sampai kita itu mengerti banyak hal. Sedangkan di saat kita mengerti banyak hal tentunya itu kita pun akan dituntut lebih lagi gitu loh oleh Tuhan. Nah, satu etape demi etape sampai akhirnya saya bergabung dengan Smart People ini tuh dari tahun 2012, teman-teman. Dari tahun 2012 terus hari-hari ini saya itu diingatkan kenapa saya ada di posisi titik seperti sekarang. Kalau saya menilai diri saya sendiri ya saya cukuplah untuk mengerti firman. Saya kalau dibilang mengerti firman, mengalami Tuhan, kesaksian, itu banyak hal yang dialami gitu. Banyak kalau bahasanya orang setiap apa yang kita alami bersama Tuhan itu kan sebagai sauh bagi kita. Sebagai kita itu semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini saya pun enggak secara tidak sengaja itu menemukan gitu loh, menemukan dan diteguhkan. Itu mengenai komunitas. Bagaimana seorang itu bisa kuat, bisa maksudnya menjalani hidup itu tidak mudah goyah, itu berkat apa sih gitu. Ternyata itu semua itu adalah berkat dari kita itu mengakar kuat itu dalam sebuah komunitas. Kalau saya berbicara komunitas bisa gereja, bisa persekutuan doa, bisa apapun itu yang sebuah kumpulan rohani yang membawa kita itu semakin mantap berjalan bersama Tuhan gitu. Jadi jangan lagi terpaku dengan sebuah ini menurut saya pribadi jangan lagi terpaku pada sebuah kamu itu harus berjemaat dalam sebuah gereja. Iya, memang harus gitu. Tapi kalau kita mau menilik lagi lebih jauh, sebenarnya kalau kondisi seperti ini kalau kita melihat gereja-gereja yang besar masa bisa mengenali jemaatnya itu sampai yang paling bawah. Kalau jemaatnya itu ratusan ribu, puluhan ribu.
tidak mungkin bisa, teman-teman. Ya, mungkin dibantu dengan komunitas-komunitas grup-grup kecil, grup sel, segala macam itu ya bahasanya. Tapi tentunya yang lebih tepatnya yang mau saya katakan melalui pengalaman saya pribadi yang terpenting adalah kita itu berkomunitas. Komunitas rohani yang terbentuk, yang kita ada di dalamnya, kita yang tertanam di dalamnya, sehingga apapun ada ajaran di luar sana, itu memang sebuah pelengkap buat kita pribadi. Tetapi yang menjadi core inti bagaimana kita dapat melesat. Dan intinya itu di mana? Kita itu harus tahu kita itu tertanam dan ditanam Tuhan itu di komunitas seperti apa dan di mana. Jadi 12 dari 2012 hingga sekarang berarti kan sudah 12 tahun setengah. Karena saya ingat sekali itu di awal tahun. Jadi awal tahun 2012 hingga sekarang berarti kan sudah hampir 12 tahun lebih ya. Ya sudah 12 tahun lebih gitu. Saya tidak pernah berpindah-pindah, teman-teman. Malah justru kita ketika kita ditanam di tempat ini, kita itu kalau mau mencari pelayanan itu kita disediakan banyak sekali tempat itu untuk melayani di tempat ini. Kamu mau pelayanan apa? Mau pelayanan WL, mau pelayanan apapun itu kita buka seluas-luasnya gitu. Untuk kita semua itu terlibat di dalamnya gitu. Tapi core intinya adalah ketika apapun peranmu dalam pelayanan, intinya kita itu sudah menjadi saksi belum? Karena eh, apa bahasanya ya? Moto atau apa ya bahasanya? Intinya perbuatanmu itu berbicara lebih keras dari berita Injilmu. Wah, itu sudah sangat sering sekali itu didengungkan. Kalau kita mau ngomong itu banyak kali pastor terus teman-teman yang bersharing berbagi firman di tempat ini tuh itu yang menjadi inti apa yang kita bicarakan. Karena bersaksi itu tidak mudah, teman-teman. Yang mudah itu tuh membagikan teori. Ketika kita mau membagikan teori itu gampang sekali gitu loh. Aku tinggal search saja Google, kamu mau membagi apa sih gitu loh. Oh, bagi tentang kesetiaan, ya sudah, cari aja di search di Alkitab kesetiaan sudah muncul semua, kita tinggal menjabarkan. Nah, pengalaman saya di tempat ini, saya itu dilatih untuk berbagi juga praktek langsung gitu loh. Jadi ketika kita membagikan sesuatu tapi kita belum melakukannya, saya sendiri belum melakukannya, itu tuh seperti membagikan firman yang kosong buat saya gitu. Jadi mengapa kita itu ketika membagi firman itu kita harus memutar otak, nanya ke Tuhan, Tuhan yang mau disiarkan apa gitu loh, yang sudah saya alami itu apa gitu. Jangan sampai kita itu membagikan sesuatu yang belum kita alami. Jadi tong kosong kan, jadi tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi poin yang mau saya bagikan, mau saya saksikan adalah di mana ketika saya mengakar kuat di tempat ini, dan saya itu bertumbuh gitu loh. Bertumbuh dalam segi apapun, dalam segi pengetahuan saya bersama Tuhan, pengalaman pribadi, dalam segi kehidupan pribadi, hubungan saya dengan orang tua, hubungan saya dengan anak, semua itu terus diperbarui. Apa yang kurang? Pasti ada yang kurang gitu. Hubungan saya dengan anak ketika saya bergumul, anak saya ini pertumbuhannya gimana ketika ditinggal papinya, itu semua itu ada dampaknya gitu. Ketika papinya dipanggil pulang duluan gitu, semua ada dampaknya, semua digumulkan gitu. Tapi di situ itu saya dengar juga sebuah khotbah kapan lalu bahwa jangan menilai bahwa sebuah keberhasilan itu adalah saat kamu itu sudah di atas. Saat kamu itu berhasil meraih apa yang kamu inginkan. Saat kamu itu ada di top level dari pekerjaan atau apapun itu. Bukan itu takarannya. Tapi ketika kamu gagal, ketika kamu ada di titik terendah, tapi kamu itu masih sanggup berdiri, kamu masih sanggup bersyukur, loh itu tuh sebuah keberhasilan loh. Jadi itu yang menjadi pegangan saya hingga detik hari ini, bahwa saat saya masih kuat untuk berdiri, saat saya masih bisa bersyukur, saat saya masih bisa menikmati kehidupan saya,
wah itu puji Tuhan sekali gitu. Berarti itu adalah sebuah pembuktian buat saya bahwa saya itu kuat gitu. Oh, saya itu lewat didikan, lewat tempaan yang pernah terjadi dalam hidup saya mulai tahun 2012 sampai detik sekarang, di mana di dalamnya itu banyak naik turunnya, banyak gagalnya juga, tapi saya ditempa, saya dibangkitkan, saya diomeli ya kan. Ketika jatuh tidak dimanja-manja, tapi semakin jatuh semakin ditegur supaya kita itu sadar bahwa kita itu salah dan harus ada yang dibenahi. Nah, momen-momen seperti itu yang membentuk saya keras, menegur saya keras, menjadi sebuah pribadi yang keras, teman-teman. Karena apa? Tidak ada kehidupan yang mudah. Kehidupan itu semakin hari itu semakin sulit. Mau ngomong bidang apa aja, pekerjaan semakin hari itu semakin sulit, teman-teman. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin ada di titik sekarang. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin itu bisa bertahan sampai titik saat ini. Jadi itu yang mau saya bagikan teman-teman, betapa pentingnya kita itu berakar kuat dalam sebuah komunitas. Sama seperti tanaman, ketika kita itu dipindah-pindah potnya gitu. Kita itu belum bertumbuh, sudah pindah karena tidak cocok. Kita itu ketika belum mendapatkan apa-apa, kita merasa, oh aku kok tidak mendapatkan apa-apa dari komunitas ini, kita pindah. Kita harus tahu ketika kita berkomunitas bukan semata-mata apa yang bisa kita dapat, tetapi apa yang bisa kita berikan. Karena kan itu hubungan timbal balik, hubungan dua arah. Sama seperti ketika kita berhubungan sama Tuhan. Kalau kita ngobrol sendiri, nggak memperhatikan apa yang Tuhan mau kita dengarkan gitu. Kan kalau doa nggak sekedar kita ngomong Tuhan bla bla bla, tapi ada saat ketika kita diam dan Tuhan yang ngomong gitu. Jadi itu gambarannya tuh kesaksian hidup saya pada kesempatan kali ini. Saya pun diteguhkan ketika beberapa saat saya dapat yang saya bagikan di fellowship di Jawa, bahwa ayo pentingnya kita itu berakar kuat dalam sebuah komunitas. Yuk jangan pindah-pindah, wis nggak usah ngelirik-ngelirik temennya gitu kan. Oh hidupnya kok luar biasa ya di komunitas itu, wah kita ikut. Terus yang kedua, ketika kita sudah tertanam dalam sebuah komunitas gitu loh, harusnya kita fokus di komunitas itu gitu loh. Karena yang saya alami bahwa di komunitas kami sekarang, kita sekarang, bahwa kita yang diutus untuk menjadi berkat. Ya, itu pentingnya gitu. Jadi bukan sekedar menjadi jemaat, bukan sekedar menjadi jemaat yang mendengarkan, yang menerima saja, tapi kita semua diikut sertakan untuk membagi apa yang sudah kita alami. Jadi tidak perlu mencari sana sini untuk mencari apa yang maksudnya, oh aku mau aktif sedemikian rupa jadi ikut komunitas A, B, C, D sampai Z, full jadwal kita Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu mungkin gitu kan. Wah aku mau ikut doa ini, ikut doa itu baik, sangat baik buat kerohanian kita gitu. Tapi yang terlebih baik ketika kita sudah tahu bahwa kita itu harus fokus di sebuah komunitas, ya kerjakan itu gitu, jangan pindah-pindah. Karena kita semua itu butuh komunitas untuk menopang kita. Kita semua itu butuh payung rohani, teman-teman. Wah, banyak sekali orang itu terjebak ketika dia itu sudah peka, dia dapat mendengarkan suara Tuhan, dia melalui banyak hal itu dengan tuntunan Tuhan. Kita menjadi sombong dan tidak mau dikoreksi karena aku loh bisa ngobrol langsung sama Tuhan gitu. Tanpa kita sadari, mau pendeta sekalipun butuh payung rohani di atasnya gitu loh. Butuh seseorang yang memagari kita, seseorang yang memang menjaga jiwa kita bahasanya. Jadi jangan sepelekan itu, teman-teman. Ketika kita sudah berhasil, kita sering terjebak dengan namanya, oh aku sudah peka suara Tuhan, aku sudah tahu tuntunan Tuhan, jadi aku dapat berjalan sendiri, aku sudah tidak perlu komunitas A, aku tidak perlu komunitas B, aku tidak perlu hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Itu baik,
gitu loh. Kita tidak butuh siapa-siapa itu baik gitu. Tapi ingat, di masa kita itu nggak mungkin selalu ada di atas. Pasti ada surutnya, pasti ada turunnya. Nah, di saat seperti itulah kita butuh seseorang itu yang menegur. Sekalipun kita ada di top, yang paling level yang paling tinggi, sekalipun kita tetap butuh ditegur. Nggak banyak orang itu yang mau menegur kita ketika kita itu berhasil, teman-teman. Ketika kita berhasil itu yang malah banyak itu orang-orang yang baik-baikin kita gitu. Karena kita sedang berhasil. Tetapi ketika kita sedang ada di bawah, wah rasanya tidak ada satu orang pun itu yang peduli deh sama kita. Jarang, jarang. Bukan tidak ada, saya koreksi, tapi jarang sekali gitu. Makanya perlu sekali ketika kita itu sedang berhasil, ketika kita itu sedang ada di puncak kesuksesan kita itu tetap pegang yang namanya komunitas, kita itu tetap pegang yang namanya Tuhan kita tetap pegang yang namanya hamba Tuhan yang dari awal mengikuti proses kehidupan kita sampai kita itu ada di atas. Tetaplah setia untuk berkomunitas, tertanam, berakar, dan bertumbuh kuat. Serta sampai akhirnya itu kita dapat menikmati buah-buah itu. Gitu. Sekian aja kesaksian saya, semoga dapat menjadi berkat bagi teman-teman semua. Yuk berkomunitas, yuk kita tentukan di mana Tuhan itu menetapkan kita untuk berkomunitas. Thank you, God bless you all.